mati mana yang paling mulia? Maka Nabi SAW menjelaskan, orang yang tertumpah darahnya, dia mati syahid, berikut tunggangannya, kudanya pun terbunuh. Artinya, dia betul-betul berperang dengan upaya dan tekad yang luar biasa. Ya, bagaimana ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka berperang dengan cara seperti itu. Ya, mereka berperang dengan harta dan juga jiwanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Hubush al-Khash'ami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal? Qala imanun la syakka fihi wa jihadun la gulula fihi wa hajjatun mabrurah. Qila fa ayyus sadaqati afdal? Qala juhdul muqil. Qila fa ayyul hijrati afdal? Qala man hajara ma harrama Allah. Qila fa ayyul jihadi afdal? Qala man jahada al-musyrikina bi nafsihi wa mali. Qila fa ayyul qatli ashraf? Qala man uhriqa damuhu wa ukira jawadu. Terjemahannya, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Hubush radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab SAW, keimanan yang tidak mengandung keraguan. Yang pertama. Yang kedua, jihad yang tidak mengandung kecurangan. Maksudnya, dalam mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian, bahasa Arabnya gulul. Dan yang ketiga adalah amal yang paling afdal, haji yang mabrur. Beliau ditanya, sedekah apa yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, sedekahnya orang yang kurang mampu, pas-pasan. Lalu beliau ditanya juga, hijrah manakah yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang berhijrah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu beliau ditanya, jihad yang mana yang paling utama? Maka beliau menjawab SAW, yaitu orang yang berjihad memerangi kaum musyrikin dengan jiwa dan juga hartanya. Dan beliau ditanya juga, kematian mana yang paling mulia? Maka kata Nabi SAW, orang yang ditumpahkan darahnya dan disembelih kudanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga oleh An-Nasai. Dan lafaz di atas adalah miliknya dan itu lebih sempurna. Maksudnya, riwayat yang dimiliki ini adalah riwayat An-Nasai yang disebutkan tadi, dan ini riwayat yang paling lengkap berhubungan dengan riwayat yang semisal dengan ini. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa metode yang kita gunakan, kita akan langsung masuk membahas dan mengambil hikmah dan pelajaran daripada hadis yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah kedudukan Abdullah bin Hubush al-Khash'ami radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan tentang kronologis pertanyaan sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, kedudukan sahabat sendiri yang bertanya. Kalau kita lihat di sini, ini luar biasa pertanyaannya. Menandakan sahabat ini walaupun tidak disebutkan namanya, adalah sahabat yang sangat cerdas. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi ya. Yang pertama, beliau menanyakan, amal apa yang paling utama? Ini luar biasa pertanyaan ini. Jadi maksudnya, saya sudah beramal nih, tapi saya mau tahu amal yang paling besar pahalanya. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi SAW, nanti akan kita jelaskan lagi itu ya, tentang apa saja keterangan Nabi SAW, lalu dia bertanya lagi, sedekah apa yang paling utama? Yang kedua, yang ketiga, beliau tanya lagi, hijrah apa yang paling utama? Terus yang keempat, orang yang sama bertanya lagi, jihad apa yang paling utama? Dan yang kelima terakhir dia bertanya, kematian mana ya yang paling mulia? Ini berarti menandakan luar biasa sahabat ini. Karena pertanyaan seperti ini teman-teman sekalian tidak akan muncul kecuali dari seseorang yang dasarnya ada iman dalam hatinya. Kecuali dari seseorang yang dasarnya memang dia faham benar tentang masalah amal-amal dalam Islam. Karena tidak mungkin orang bertanya serinci ini kecuali memang betul-betul dia orang yang luar biasa gitu ya. Orang yang betul-betul dalam kondisi dan keadaan memahami agama ini. Jadi ini punya keutamaan tersendiri. Dan di sini juga menandakan luar biasa keikhlasan sahabat ini, karena Allah sampaikan kepada kita hadis pertanyaannya yang merupakan jawaban yang sangat banyak dari Nabi SAW dan kita rincikan. Bahkan mungkin kalau kita mau bahas secara rinci hadis ini, mungkin butuh satu pertemuan khusus untuk hadis ini saja. Karena 5 pertanyaan semuanya pertanyaan penting dalam agama Islam. Sebelumnya tadi sudah kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan kita ulangi nanti insya Allah. Dan di sini juga menandakan namanya tidak ditulis, gitu ya. Dan disebutkan dan dia tidak permasalahkan, ya. Tidak ada yang mesti dia mengatakan bahwasanya saya si fulan dan si fulan ingin bertanya kepada Anda ya Rasulullah, udah langsung bertanya selesai, Nabi kasih jawaban, diamalkan sama dia. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang mukmin peduli dengan ibadahnya dan bagaimana sesuai dengan tuntunan
dari Al-Quran dan Sunnah supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ikhlas karena Allah, dan bagaimana step sesudahnya ya adalah bagaimana dia mencari perbuatan yang paling afdal. Contoh misalnya, Anda belum sholat duha, lalu Anda ingin sholat duha, Anda sholatlah sholat duha, Anda baca keutamaan, Anda sholat misalnya 2 rakaat. Sesudah itu, Anda sudah konsisten, sudah komitmen mengerjakan, maka Anda coba pindah ke step selanjutnya, yaitu bagaimana Anda cari di sholat duha yang paling afdal. Misal, ada 4 rakaat, ada 8 rakaat, ada 12 rakaat, berapa rakaat yang Anda mampu? Anda cari yang afdalnya. Anda baru mau sholat malam, maka Anda sholat malam. Misalnya 2 rakaat Anda baca keutamaannya, Anda witir 3 rakaat, misalnya anggaplah 5 rakaat, 2 rakaat tahajud dan 3 rakaat witir, misal. Maka di sini teman-teman sekalian, Anda jangan tetap di poin itu sampai Anda meninggal dunia, atau tata cara itu. Anda coba cari yang lebih afdal lagi. Afdalnya adalah, oh ternyata Nabi SAW seringkali mengerjakan sampai 11 rakaat. Lalu Anda kerjakan, lalu Anda jaga konsisten. Nah seperti seterusnya. Sedekah selama ini Anda misalnya sedekah dengan 5.000 atau 10.000 rupiah. Anda cari yang lebih afdal. Tentu lebih besar, betul lebih afdal. Anda cari 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Nah semua ini adalah penting bagi seorang mukmin untuk pindah ke step selanjutnya, yaitu bagaimana dia mencari yang lebih afdal dari ibadah yang sedang dia kerjakan dan dia konsisten menjaganya sampai dia wafat. Pelajaran keempat, bahwasanya amal yang paling afdal, ya, yang pertama sekali setelah sahabat ini bertanya, ayyul a'mali afdal? Kira-kira amal apa yang paling afdal? Dan di sini digunakan jamak. Sahabat ini cerdas tadi saya bilang. Beliau tidak mengatakan ayyul amali afdal. Beliau tidak bilang mufrad, satu. Amal apa yang afdal? Tapi beliau mengatakan amalan-amalan apa yang paling afdal. Supaya Nabi SAW memberikan maksimal, gitu kan? Karena bisa saja dia ada orang tanya gini, tolong beritahukan kepada saya satu amal yang paling afdal. Misal. Dan Nabi SAW bisa sebutkan. Tetapi di sini dia mengatakan beritahukan kepadaku amalan-amalan jamak banyak yang paling afdal. Berarti menandakan bukan cuma satu jenis amal yang afdal, tapi banyak sekali amal-amal yang afdal. Nah ini Nabi SAW sebutkan yang paling pertama amal yang paling afdal adalah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada keraguan. Yakin Allah itu ada dengan semua sifat-sifat dan nama-nama dan dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna bagi zatnya yang mulia, maha kuasa, maha besar, maha kaya, ya, maha pengasih, maha penyayang, ya, segala macam nama-nama dan sifat yang mulia kita imani apa adanya semuanya, dan tidak ada keraguan dengan itu. Serta Allah benar dengan janjinya. Beriman, beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik dan juga akan dimasukkan ke dalam surga. Kan begitu. Begitu juga pada saat seseorang itu berbuat dosa atau kufuran, maka tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala ancam mereka. Di dunia Allah akan berikan ujian, di akhirat pun Allah akan berikan kepadanya neraka, gitu kan? Tidak ada keraguan. Yakin surga itu ada, yakin neraka itu ada. Sehingga yang selalu kita jadikan target adalah surga. Orang yang menjadikan surga sebagai targetnya pasti hidupnya akan baik. Karena ahli surga itu semuanya baik. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tanggung jawab, orang yang jujur, orang yang dermawan dan segala macam kebaikan-kebaikan. Dan tidak akan menjadi penghuni neraka kecuali orang-orang yang jahat, pendusta, penipu, pezina, pembunuh dan segala macam hal. Nah ini poin penting untuk digarisbawahi. Berarti di pelajaran keempat kita, amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah tanpa ada keraguan. Ini pondasi dasarnya. Karena nanti kalau Anda sudah yakin Allah itu ada, Anda yakin la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik di alam semesta ini kecuali Allah, dan Anda cuma tunduk kepada Dia satu Tuhan saja, Anda terima syariatnya dan Anda terapkan dalam hidup Anda, toh juga syariat Allah SWT semuanya kebaikan. Orang yang mengikuti syariat ini pasti hidupnya bahagia. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatannya, pergaulannya semua ditata. Halalan, thayyibah, yang dibolehkan dan yang berkualitas. Dan yang buruk-buruk, dusta, bohong, menipu, mengambil hak orang lain, itu semua ditolak, gitu kan? Maka ini poin penting untuk digarisbawahi. Ya. Kemudian pelajaran kelima dari hadis adalah amal kedua yang paling afdal setelah iman kepada Allah tanpa keraguan. Dan subhanallah seakan-akan ini berurut, ya, yaitu jihad tidak ada kecurangan di dalamnya. Orang tidak mungkin mau pergi berjihad, teman-teman sekalian. Mau meninggalkan pekerjaannya. Anda bisa bayangkan kalau kita sekarang keluar berjihad misalnya.
Mulai dari hari itu kita jauh dari keluarga. Mulai dari hari itu kita jauh dari keamanan. Secara manusiawi ya. Karena kita akan berhadapan dengan musuh. Setiap saat kita bisa ditawan, bisa dibunuh. Mulai hari itu kita harus memikirkan bagaimana mendapatkan makanan dan minuman. Walaupun ada jaminan bagi para mujahidin oleh Allah SWT akan diberikan rezeki. Tapi secara manusiawi akan munculkan perasaan-perasaan itu ya. Kemudian belum bicara lagi masalah kamar mandi, WC. Anda tahu kalau seharian Anda tidak temukan kamar mandi, bagaimana perasaan Anda? Anda tidak mandi misalnya, atau Anda tidak buang air besar, buang air kecil di WC. Bagaimana perasaan Anda? Apalagi kalau Anda lagi kebelet ya. Kayak itu semuanya banyak hal yang jadi pertimbangan. Tetapi semua itu akan tertepis dengan keimanan seseorang. Makanya saya bilang tadi ada kolerasi antara iman yang tidak ada keraguan dan jihad yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Dan di sini ada tambahan la gulula fihi, tidak ada kecurangan. Gulul tadi sempat kita singgung di pembukaan kajian kita, yaitu harta rampasan perang yang belum dibagi. Kan ada istilah ghanimah, teman-teman sekalian. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan ya dari musuh. Kalau terjadi interaksi fisik, perang antara muslim sama orang non-muslim, dan orang non-muslim kalah, maka semua di pasukan non-muslim jadi hak orang Islam. Senjata-senjatanya, itu jadi ghanimah namanya. Nah, cuma ghanimah ini secara hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau masuk sebagai mujahid atau sebagai prajurit di situ, kita harus membawa semuanya ke panglima perangnya. Nanti panglima perangnya akan mengatur itu. Akan mengatur, ya. Mengatur sini maksudnya adalah panglima perangnya akan membagi, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anfal, 1/5. Dibagi 5. Misalnya ada ini contoh saja angkanya 100 juta harta rampasan perang, maka dibagi menjadi 5 bagian. Dibagi 5, jadi 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, dan 5. Dibagi 5. 1/5-nya, berarti 20 jutanya, diberikan di jalan Allah dan Rasul. Diberikan Allah dan Rasulnya. Maksudnya diberikan pada orang fakir miskin, dibagi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 4/5-nya, berarti 80 jutanya dibagi untuk para mujahidin. Makin besar pengorbanan seseorang, maka makin besar dia punya hak mendapatkan ghanimah. Gitu ya. Nah, kalau ada orang, misal sebelum diberikan ke panglima perang dan diatur tadi pembagiannya dibagi 5 bagian dan 1/5-nya untuk Allah Rasul dan 4/5 baru dibagi kepada mujahidin, dia langsung main ambil, walaupun cuma sehelai kain sapu tangan misalnya, ya. Maka itu sudah cukup untuk dia berdosa dan bisa saja jihadnya atau mati syahidnya pun ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah terjadi pada seseorang laki-laki yang bernama Kirkira. Orang ini adalah pembantu Nabi SAW. Kalau Nabi mau perang, dia menyiapkan pelananya, persiapan perang lah, pedang, perisai dan segala macam. Di perang Khaybar, dia sempat terkena panah yang belum ditahu dari mana asalnya, tapi umumnya waktu itu yang melempar panah orang-orang Yahudi. Maka banyak sahabat yang mengatakan, waktu lihat jenazahnya, berita gembira buat dia. Dia masuk surga, karena mati syahid, mati di medan perang. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya sehelai kain harta rampasan perang yang bulul dia ambil sebelum pembagian cukup membawanya masuk dalam api neraka. Oleh karena itu dibutuhkan orang jihad yang tulus. Nanti ada bab sesudah ini, ya tepatnya di bab nomor 10 ya di buku kita ini, itu ada bahasan tentang masalah yang menarik di situ ya. Keutamaan para mujahidin yang tidak mengambil ghanimah sebagaimana mudah disebutkan ya. Itu kalau teman-teman pegang bukunya ada di bab 10 di halaman 181, nanti akan kita bahas ya. Di situ ada bab anjuran ikhlas dalam berjihad, penjelasan tentang orang yang menginginkan pahala, harta rampasan perang dan popularitas, serta penjelasan tentang keutamaan para mujahid apabila tidak mengambil harta rampasan perang. Jadi memang ada keutamaan tersendiri. Itu pelajaran kelima. Penjelasan tentang amal yang paling afdal yang kedua. Setelah iman kepada Allah tidak ada keraguan, sehingga patuh dan tunduk kepada Allah dan menikmati syariatnya, mengamalkan syariat, serta jihad yang tidak ada kecurangan. Faedah atau mutiara ilmu yang keenam adalah amal yang ketiga. Haji yang mabrur. Ini yang datang sesudah jihad. Jadi teman-teman sekalian, ini haji jangan dianggap remeh. Selama Anda punya kesempatan, peluang untuk hadir di Arafah, setiap tahun Anda hadir setiap tahun. Ini amal yang afdal sekali. Subhanallah, kemarin kami pergi haji. Sebenarnya orang kalau sudah berbaur, sudah berangkat ya, banyak sekali yang depan mata yang Allah permudah.
tenda dengan AC, makanan, minuman, transportasi. Memang ada suka dukanya ya. Ada suka dukanya, misalnya ada sedikit gerah, macet, oke lah gitu ya. Tapi dia amal yang paling afdal. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain itu ya, itu dalam kitab haji, ya, pernah kita jelaskan seingat saya di bab sebelum ini ya, sebelum jihad. Yang kata Nabi SAW, walaysa li hajjatil mabrurati jazaa'u ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Itu luar biasa gitu ya. Jadi memang ini keutamaan sangat besar. Walaupun Anda ulang-ulangi. Para ulama salaf dulu menjadikan musim haji itu adalah musim mereka bertemu ya, satu sama yang lain ya. Kemudian juga mereka jadikan momentum justru untuk ngabsen kepada Allah. Tanda kutip sini absen ya. Karena mereka berprinsip di mana Allah perintahkan mereka akan berada di situ. Jihad haji itu diperintahkan memang di situ, di lokasi itu, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, yang berbaur dengan orang-orang, yang berdoa di sana, yang berzikir di sana, yang ibadah di sana, mengikuti tuntunan syariat atau manasik haji. Maka orang-orang seperti ini sudah hadir di sisi Allah SWT dan mendapatkan tiket surga. Apalagi di masa sekarang tendanya sudah ber-AC, transportasi ber-AC, pesawat yang ke sana juga ber-AC. Anda tinggal berazam, bertekad, Allah akan mudahkan. Ya, orang kalau misalnya pergi haji hanya sekali kemudian dia mengatakan sudahlah saya sudah cukup, yang penting sudah pernah saya pergi. Innamal a'malu binniyat. Semua akan dibalas dengan niatnya. Ya. Tapi kalau Anda bilang insya Allah setiap tahun saya akan pergi haji, Allah akan mudahkan sesuai dengan niatnya juga. Ini amal yang paling afdal. Yang ketiga tentu saya tidak bahas lagi. Tadi saya bilang kalau kita mau bahas sebenarnya hadis ini bisa satu pertemuan sendiri ya, karena luar biasa. Setiap bahas masalah iman kepada Allah saja ini ada bahasan sendiri. Bahkan kami pernah membuat tablik akbar 4 judul itu ya. Itu semua bicara tentang masalah iman kepada Allah tanpa keraguan. Yang pertama itu saudaraku, inilah pondasi agamamu. Anda bisa cari di playlist YouTube kami, Khalid Basarama, saudaraku inilah pondasi agamamu. Ini kita baca tentang, bahas tentang masalah keyakinan kepada Allah. Juga ada kenalilah Tuhan engkau akan bahagia. Ya. Juga ada saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Ya. Itu juga judul-judul yang merupakan tablik akbar ya. Dan juga ada bahasan-bahasan yang lain tentang masalah akidah cukup banyak ya. Di antaranya kita membahas 4 bab di kitab Minhajul Muslim, semuanya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau mau dibahas panjang sekali sebenarnya, bisa berjam-jam. Ya, tapi karena di sini kita coba ambil intisarinya, maka itu yang kami jelaskan. Itu juga dengan bahasan jihad tanpa ada ya cucurangan. Ini kalau kita mau bahas tentang keutamaan jihad, sekarang saja kita sudah hadir 24 di bab ini ya. Itu semua masuk dalam bahasan ini. Dan kalau kita mau bahas tentang gulul atau kecurangan dalam ghanimah, kita akan bahas masalah ghanimah, definisinya, cara pembagiannya, jenis-jenis yang pernah dibagi oleh di zaman Nabi SAW, itu ada rincian sendiri. Itu juga dengan haji yang mabrur. Kalau kita ingin bahas masalah manasik haji, itu akan panjang. Bagaimana supaya dia mabrur? Maka dia harus mengikuti manasiknya. Yang kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku manasiknya. Bagaimana caranya haji mabrur? Ikuti peraturan dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ikuti semua tata caranya. Gitu kan? Nah, ini mungkin tidak kita rincikan dan sudah pernah kita bahas di kitab haji sebelum kitab jihad. Ya, di awal buku ini, di jilid 3, yang kita sedang bahas sekarang, itu sudah ada dibahas panjang lebar kitab haji. Ini faedah yang ke-6. Faedah yang ke-7, tentang masalah sedekah yang paling afdal. Berarti sedekah itu ada step-stepnya juga itu. Tapi ada yang lebih afdal. Tadi sudah saya katakan, seorang mukmin harus kalau dia sudah mengerjakan satu ibadah, dia pindah ke step sesudahnya. Ya, yaitu bagaimana dia pindah kepada cari yang lebih afdal. Gitu ya. Lalu dia konsisten mengamalkan sampai meninggal. Faedah ketujuh adalah tentang sedekah yang paling afdal, kata Nabi SAW, juhdul mukil. Sedekahnya orang yang pas-pasan. Nah, ini luar biasa ini. Kalau ada orang kaya lalu sedekah, normal. Normal saja, karena dia punya banyak, melimpah. Tapi kalau ada orang pas-pasan, masih bisa sedekah, dia cuma punya sepotong roti, dia masih bagi 2 untuk dia sedekah, itu sedekah yang paling afdal. Dan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai sesuai dengan upaya dan perjuangan atau pengorbanan seseorang. Itu luar biasa gitu, ya. Berarti Anda bisa mendapatkan pahala sedekah yang paling afdal. Di masa Nabi SAW, seingat saya ada pernah orang yang menyumbang cuma 1 dirham, yang satu 100 dirham. 100.000 dirham, saya lupa ya. Tapi jelas yang satu itu banyak sekali.
Kemudian kata Nabi SAW, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan yang ratusan dirham atau 100 dirham. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bagaimana bisa? Kata Nabi SAW, karena orang yang menyumbang 1 dirham tidak punya kecuali itu. Dia pas-pasan tapi dia menyumbang. Bahkan dia nyumbang semuanya lagi. Gitu kan? Sementara orang yang menyumbang 100 dirham itu dia punya banyak. Seperti Anda kalau misalnya cuma punya 1.000 rupiah. Anda tidak punya lagi kecuali itu. Ada orang minta, lalu Anda bantu. Seperti sedekah yang afdal. Dibandingkan Anda nyumbang 100.000, tapi Anda punya misalnya 100 juta. 100.000 tidak ada nilainya di 100 juta. Kecil sekali gitu, ya. Apalagi kalau Anda punya 1 miliar, misalnya. 10 miliar. Tidak ada nilainya 100.000 itu. Misal contoh, ya kan? Seperti itulah. Itu pelajaran ketujuh. Jadi usahakan tetap sedekah dan berikan yang terbaik di sisi Allah SWT. Disebutkan tentang kisah Uwais Al-Qarni, rahimahullah. Beliau itu miskin hidupnya. Tapi beliau, kalau makan ditemukan di Irak, di akhir hidupnya, beliau mengumpulkan sisa makanan orang. Tapi pada saat dia temukan, dia rapikan lagi sisa makanan itu, kemudian dipanasin lagi, lalu masih dibagi lagi dengan orang-orang susah. Itu luar biasa. Kita masuk pelajaran ke-8 tentang masalah hijrah yang paling afdol. Berarti hijrah juga ada step-stepnya ya. Hijrah ini ada yang hissi dan ada yang ma'nawi. Ini pernah kita jelaskan. Tapi saya paparkan lagi. Hissi maksudnya adalah fisik. Kita pindah dari satu negara kafir ke negara muslim. Karena kita susah ibadah. Contoh yang paling real adalah bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim mereka pindah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah seperti itulah. Dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah mereka tidak bisa ibadah di saat itu. Nah sama juga kondisi umat Islam di masa sekarang. Kalau mereka tidak bisa ibadah di satu tempat, mereka harus pindah ke tempat di mana mereka bisa beribadah bersama dengan komunitas kaum muslimin. Dan ini Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100, wa man yuhajir fisabilillah wa man yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kelapangan dan rezeki yang luas gitu ya. Jadi ini memang anjuran untuk hijrah, tapi sifatnya hissi secara fisik. Ada yang hijrah secara maknawi, dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Waktu ditanya kepada beliau, seperti apa itu hijrah di jalan Allah? Maka kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallah an. Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang telah Allah larang, gitu ya, apa yang telah Allah haramkan. Nah, di sini semakna dengan itu. Waktu ditanya, fa'ayul hijrati afdal, kata Nabi SAW, man hajara ma haramallah. Hijrah apa yang paling afdal, kata Nabi SAW, adalah orang yang hijrah meninggalkan apa yang telah Allah haramkan. Nah ini berarti pelajaran penting teman-teman sekalian ya. Ibadah itu bukan hanya sekedar mengerjakan ketaatan, tapi bagaimana kita memboikot diri kita dari apa yang telah Allah haramkan. Apapun yang Allah haramkan selesai, walaupun menggoda, tinggalkan saja. Ya semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Kalaupun kita pernah melakukan, tapi sekarang ke depan setelah dengarkan kajian kita harus sudah berubah. Kita harus jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah itu yang dimaksudkan. Ini pelajaran yang ke-9 ya seingat saya. Jadi pelajaran pertama tadi dikedudukan Abdullah bin Hubush al-Khubshi al-Hashani radhiyallahu anhu, dan yang kedua keutamaan sahabat yang bertanya. Ya, keutamaan ketiga pentingnya orang bertanya tentang yang afdal dalam agama, dalam ibadah dia. Yang keempat adalah amal yang paling afdal, pertama iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran kelima adalah jihad yang tidak ada kecurangan. Kemudian yang keenam adalah haji yang mabrur. Serta pelajaran ketujuh adalah sedekah yang paling afdal. Pelajaran kedelapan adalah hijrah ya, yang paling afdal. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-9, yaitu jihad yang paling afdal. Ini pelajaran ke-9 dari hadits kita. Kata Nabi SAW, orang yang melawan atau berjihad melawan orang-orang musyrik dengan jiwa dan hartanya. Karena jihad itu ada step-stepnya ya. Ada yang orang berjihad hanya dengan hartanya. Kayak kita sekarang pada saat membantu teman-teman kita di Palestina, kan kita jihad dengan harta kita. Kita belum bisa ke sana secara fisik. Ada juga orang yang jihad dengan fisiknya. Misal teman-teman di Palestina yang hanya bisa berjihad dengan fisiknya. Dia nggak punya harta yang untuk beli senjata atau yang semisalnya. Tapi yang paling afdal orang menggabungkan dua-duanya. Bagaimana dia berjihad dengan jiwanya dan juga hartanya. Dua-duanya semuanya dihabiskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jihad yang paling afdal. Yang terakhir adalah, ini pelajaran yang ke-10, mati yang paling mulia. Karena di sini ditanyakan oleh sahabat itu, fa'ayyul qatli ashraf. Mati mana yang paling mulia? Maka Nabi SAW menjelaskan, orang yang tertumpah darahnya
dia mati syahid, berikut tunggangannya kudanya pun terbunuh. Artinya dia betul-betul berperang dengan upaya dan tekad yang luar biasa, ya. Bagaimana ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka berperang dengan cara seperti itu, ya. Mereka berperang dengan harta dan juga jiwanya. Dan ini sampai dia pun dan hewan tunggangan pun itu terbunuh. Baik, sekarang tentu jadi saksi bahasan kita kalau di kitab jihad adalah bahasan yang terakhir, ya, tentang masalah jihad yang paling afdal dan mati yang paling mulia.